Jadi Al-Quran ini turun secara tergantung kondisinya, ya, tergantung kondisinya Al-Quran itu turun. Ya, tidak seperti yang sekarang yang sudah dijilidkan dan sudah dibukukan sekarang. Kalau zaman Nabi belum ada bukunya Al-Quran itu. Ya, jadi bagaimana kita sering dengar surat yang pertama yang turun adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu 5 ayat. Itu yang pertama kali turun. Setelah itu udah langsung lanjutan ayatnya. Setelah itu surat Mudaththir. Ya, Mudaththir dan seterusnya. Ya, ada 15 atau 10 ayat kalau tidak salah. Jadi itu caranya turun Al-Quran. Kemudian setelah itu maka dirangkumkanlah Al-Quran jadi satu. Makanya Al-Quran ini terbagi menjadi 2. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Ya, Makkiyah itu surat atau ayat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya ayat Makkiyah. Ada namanya ayat Madaniyah. Ya, ayat yang turun ketika Nabi SAW berada di Madinah. Ya, biasanya ayat Makkiyah ini dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas. Ya Ayyuhan Nas, Ayyuhan Nas itu biasanya Makkiyah karena seruannya umum. Ya wahai manusia. Tapi Madaniyah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dan termasuk di dalam Al-Quran ini semua ayatnya memiliki sir rahasia, ya, memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa, ya, sehingga satu saja huruf daripada Al-Quran ini turun di gunung maka gunung itu akan hancur. Ya, inna aradna inna aradna al-ardi wal jibal was samawat fa abaina an yahmilnaha. Ya, kita ini sudah tawarkan gunung-gunung, tanah-tanah, langit-langit untuk bawa Al-Quran, tidak ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mau membawanya. Ya, manusia yang mampu membawa, kita ini mampu. Ya, makanya Al-Quran yang memiliki sir rahasia tersendiri setiap ayat. Bahkan kalau kita baca Al-Quran ini, satu hurufnya itu mendapatkan 10 hasanat kebaikan. Ya, 10 hasanat kebaikan. Ya, bahkan Nabi bilang lam aqul alif lam mim hasanah wahidah. Aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu ayat. Alif satu ayat, lam satu ayat, mim satu ayat. Ya, itu satu. Bagaimana kalau dibaca dengan salat? Ya, lebih lagi. Ya, maka di dalam seluruh Al-Quran yang memiliki keistimewaan, maka ada Al-Quran ayat-ayat yang lebih mengungguli dari ayat yang lain, yang memiliki istimewaan dari yang lain, termasuk surat Al-Fatihah. Ya, keunggulannya surat Al-Fatihah ini adalah dia mengandung seluruh apa yang ada di Al-Quran. Seluruh kejadian-kejadian, cerita-cerita dan lain sebagainya itu intisarinya ada pada surat Al-Fatihah. Ya, intisarinya ada pada surat Al-Fatihah. Ya, bagaimana kita ini yang pertama adalah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji atau memulai dan lain sebagainya. Setelah kita memuji ini artinya sudah yang berhak dipuji adalah Allah. Kenapa? Karena dia melakukan tidak butuh pujian. Dia melakukan bukan atas perintah siapapun. Dia melakukan tidak ada paksaan siapapun. Makanya dia satu-satunya. Kalau kita melakukan aktivitas, walaupun aktivitas itu terpuji, pastinya kita meminta daripada imbalan. Ya, imbalan ukhrawi, imbalan akhirat yaitu berupa ridha Allah, atau imbalan duniawi berupa gaji. Ya, tapi kalau Allah tidak butuh sama kita. Ya, dengan amal ibadah kita tidak butuh. Makanya Allah bilang di dalam hadits qudsi, seandainya seluruh manusia semesta alam ini ya kumpul jadi satu, mereka jin manusia ini semuanya dari Nabi Adam sampai akhir mereka ibadah, mazada min mulki syai'an, tidak akan menambah dari kekuasaanku sedikit pun. Begitu ya sebaliknya, kalau seluruh dari Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya maksiat, mana qasa min mulki, tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan. Makanya Allah satu-satunya zat yang paling layak, Rabbil alamin, dan seterusnya. Ya, dan pada tafsiran surat Al-Fatihah. Ya, jadi surat Al-Fatihah ini adalah intisari daripada Al-Quran.
misalnya Al-Fatihah ini ada namanya Asy-Syafiyah, ya, mampu, salah satu namanya Syafiyah ini mengobati, mampu mengobati. Makanya di dalam kitab Bejuri dikatakan kalau dibacakan di atas sesuatu yang sakit sebanyak 40 kali surat Al-Fatihah, insya Allah menjadi penyembuh dari penyakit tersebut, ya, 40 kali dibacakan surat Al-Fatihah, ya. Kemudian Al-Waqfiyah, Al-Waqfiyah yang penjaga dan seterusnya, ya, ada namanya Ummul Quran, salah satu namanya juga Ummul Quran, ibu daripada seluruh yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka di dalam sholat apapun judulnya, mau fardu, mau sunnah, mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri, maka wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Hanya satu keadaan yang tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, yaitu masbuk. Siapa itu masbuk? Ya, masbuk ini bukan yang menemukan imam seperti kita pahami, yang telat 1 rakaat. Kadang-kadang kita ngertinya kan masbuk itu apa? Yang telat 1 rakaat, yang telat 2 rakaat. Bukan itu masbuk. Masbuk ini menemukan, pertama ada 2 keadaan masbuk ini. Masbuk ini menemukan imam dalam 2 keadaan. Yang pertama, keadaannya imam hendak rukuk. Ya, imam itu hendak rukuk. Artinya dia sudah selesai membaca surat Al-Fatihah dan memulai membaca surat. Ya, maka pertama atau rakaat kedua kan, ya, dia mendengarkan imamnya sudah mulai membaca surat yang lain. Hendak rukuk berarti imam ini. Maka keadaan yang seperti itu, bagaimana keadaannya makmum? Maka makmum takbiratul ihram langsung membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak disunnahkan lagi membaca doa iftitah. Ya, tidak disunnahkan lagi membaca doa iftitah. Langsung dia membaca surat Al-Fatihah. Ya. Maka kalau imamnya ruku, misalnya dia baru baca sampai Malik Yaumiddin, imamnya ruku langsung. Ya. Bagaimana dia? Apakah dia menyelesaikan atau dia menyelesaikan atau ikut ruku? Maka lebih afdal ikut ruku. Ya, sisanya ditanggung oleh imam. Ya, bacaan sisanya ditanggung oleh imam. Ya. Maka kalau dia diam, tidak dia mengikuti imam, apakah salah? Tidak. Tapi kalau dia tidak ruku sama imam, maka dia masbuk. Ya, dia tidak ikut ruku sama imam, maka dia masbuk. Dia imamnya berdiri baru dia ruku, maka dia wajib menempel 1 rakaat. Ya, karena dia tidak ruku sama imam, dia telat. Ya. Kemudian kalau imamnya dia ruku imam belum dia ikut, berdiri imam belum dia ikut, pas sujud imam dia tidak ikut, maka batal jamaahnya. Ya, ada 3 keadaan. Ya. Yang terpenting itu keadaan yang tidak dianjurkan, artinya diperbolehkan dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, diperbolehkan dia untuk tidak. Atau dia datang menemukan imamnya sedang ruku. Ya, kadang yang tadi pertama hendak ruku. Yang kedua sekarang imamnya sudah ruku. Dia datang, dia takbir langsung sudah dia ruku. Ya, maka dia itu diperbolehkan untuk tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu 2 keadaan. Sisanya semuanya dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, sisanya semuanya dia wajib membaca daripada surat Al-Fatihah. Ya, maka yang pertama Al-Fatihah memiliki 12 syarat. Ya, Al-Fatihah ini memiliki daripada 12 syarat. Kalau salah satu daripada syarat ini, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Ya, itu dia. Ya, yang pertama syaratnya tertib, berurutan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu harus berurutan, jangan kebalik belah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Malik Yaumiddin Alhamdulillahirabbil alamin dikebalik belah. Ya, bisa ya, tidak sah. Ya, harus diulang. Kalau dia mendahulukan suatu ayat daripada ayat yang lain, dia ulang bacaannya. Ya, itu dia harus tertib. Yang kedua, mualah. Ya, terus menerus. Jangan ada maksud untuk menghentikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya ada mati lampu, diam.
Nah, dia bermaksud untuk menghentikan, maka wajib diulang bacaan surat Al-Fatihah. Tak boleh dilanjutkan lagi. Ya, artinya terus menerus. Jangan ada fasal atau fasal ini jarak antara ayat satu sama ayat yang lain. Harus dia terus menerus. Ya, misalnya dia dengar anaknya nangis, Bismillahirrahmanirrahim, dia lagi sholat ya. Lagi dengar anaknya nangis, dia diam terus dengar anak nangis. Maka harus diulang lagi. Tak boleh dia lanjut. Ya. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, memperhatikan daripada huruf-huruf surat Al-Fatihah. Ya, ini penting ini. Ya, perhatikan. Ya, untuk belajar itu ya tidak perlu belajar qiraati dulu ya, tidak perlu ya. Daftar qiraati ya tidak terima akhirnya tidak sah-sah Fatihahnya. Ya, belajar Fatihah latihan daripada huruf-hurufnya, memperhatikan daripada huruf-hurufnya. Artinya sekiranya pas daripada makhraj dan sifat huruf. Ya, huruf ini memiliki sifat dan memiliki makhraj, tempat keluarnya. Ya, memiliki 7 daripada makhraj. Huruf itu ada 7. Ya, harus dia pas daripada sifat huruf tersebut dan makhrajnya. Ya. Keadaan ini dia terbagi menjadi 2. Terkadang dia menghilangkan daripada salah satu huruf, ya, menghilangkan daripada salah satu huruf. Misalnya contohnya Bismillah, kan yang benar tuh Bismillahir, ya, hi ada hi di sana, ada a dicampur dengan ra, dia idgham, hilang anunya Rahman. Ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dihilangkan ra menjadi i, Irrahmanirrahim. Ya, itu dia, menghilangkan daripada huruf. Maka ini dia kalau menghilangkan satu huruf saja sudah pasti berubah maknanya, batal sholat. Batal sholatnya bukan Fatihahnya saja. Ya, terkadang batal Fatihahnya, terkadang batal sholat. Ya, kalau dia menghilangkan satu huruf, batal sholat. Harus belajar. Ya, harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan. Artinya kalau dia sifatnya masih kurang, ya tidak apa-apa. Yang penting makhrajnya. Kalau sifatnya A sama A, ya bisa bedakan makhrajnya. Ya, walaupun sifatnya masih kurang, tidak apa-apa. Tapi makhraj ini yang penting daripada sifat. Ya. Bahkan Sayyidina Ali mewajibkan, ya, dalam mazhab kita pun, mazhab Syafi'iyah wajib hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain, wajib kita pelajari. Ya. Jadi mau perhatikan hurufnya. Kalau dia menghilangkan salah satu huruf daripada surat Al-Fatihah, batal sholat. Ya, dia menghilangkan. Kedua, keadaan yang kedua, dia tidak menghilangkan, tapi merubah hurufnya. Seperti kita dengar kalau di Jawa itu alhamdulillah, dia bilang alham, itu mengganti huruf. Itu sebenarnya tidak sah surat Fatihah. Dia harus belajar. Kecuali kalau ta'adzar, ya, kalau dia ada udzur, dia susah belajar, dia sudah belajar susah. Tapi kalau tidak pernah belajar, tiba-tiba dia mengaku susah, ya tidak sah. Ya, mengganti huruf satu dengan huruf yang lain, maka tidak sah surat Fatihahnya. Ya, sah sholatnya, batal sholatnya. Tapi ada yang mengatakan batal surat Fatihahnya, dia harus ulang Fatihah. Ya, Pak diganti dengan apa misalnya? Ya, atau ha dia ganti dengan ha, ya, ha Bismillahirrahmanirrahim, rahman, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai mengganti salah satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, ya, na'budu, ya, alhamdulillah. Jadi dua keadaan. Kalau dia menghilangkan salah satu huruf, batal sholatnya. Tanpa ada khilaf di sana, tanpa ada perbedaan pendapat ulama, ya, tanpa ada perbedaan ulama. Tapi ada kalau dia merubah huruf, dia tidak menghilangkan huruf, tapi merubah huruf dengan lainnya, ya, merubah huruf
dengan yang lainnya, maka ini tidak batal. Ada yang mengatakan batal sholatnya, ada yang mengatakan tidak batal sholatnya, tapi dia tidak batal sholat Fatihah. Tidak harus latihan, ya, dia harus latihan. Kemudian yang keempat, memperhatikan daripada tasdid-tasdidnya, ya. Di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini 17 tasdid. Jadi tasdidnya harus memperhatikan daripada tasdid-tasdidnya. Bismillah, bismillah. Jangan bismillah, bismillah itu tidak sah. Harus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan daripada hirrah tasdidnya. Nirrahim bukan mirahim. Ya tidak sah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mirahim dia bilang. Hilangkan tasdid nirrahim. Ya. Alhamdulillah. Rabbil bukan alhamdulillahi rabbil tapi rabbil ar-rahmanir-rahim, ya. Maliki yaumiddin bisa, maliki yaumiddin bisa, ya. Maliki yaumiddin bisa, maliki yaumiddin. Kalau di tarikh itu dibaca 2 kali. Biasanya rakaat pertama dibaca maliki yaumiddin, rakaat yang kedua dibaca maliki yaumiddin, ya. Kalau hurufnya Fatihah itu banyaknya berapa? 155. Ya, kalau dipendekkan Maliki Yaumiddin, kalau dipanjangkan 156. Jangan ada yang hilang. Ya, tasdidnya ada sekitar 17. Ya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka. Ya, harus ada tasdidnya. Jangan iyyaka. Ya, kalau ada tasdidnya cuma tidak kelihatan memang, tapi harus ditekan sedikit. Iyyaka, ya, ada tasdid. Kalau tidak ada tasdid beda maknanya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat, ya. Sesuatu itu ada dengan ihdinas sirat. Tidak sah, harus ada tasdid. Ihdinas sirat. Ya, ada yang baca ihdinas sirat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan waladdallin. Ya, harus waladdallin, ya. Waladdallin. Dhad itu huruf yang paling susah. Ya, dalam Arab dhad ini huruf yang paling susah. Dha. Dia ada miripnya dengan dha. Ya, tapi dia bukan dha. Dha. Ya. Bukan do. Ya, bukan do, ya. Do. Ya, dha. Faham arti. Jadi ya, perhatikan daripada tasdid-tasdidnya. Kalau jatuh tidak memperhatikan daripada tasdid Al-Fatihah, maka tidak sah. Ya. Bahkan kalau sebaliknya, dia mentasdidkan yang seharusnya tidak ada tasdid, ya. Dia mentasdidkan yang seharusnya tidak ada tasdid, juga batal salatnya. Harusnya dia ini tidak ada tasdid, dia tasdidkan, ya, itu batal sholatnya. Kemudian yang kelima, dia tidak boleh diam sebentar. Kalau dia bermaksud memotong membaca surat Al-Fatihah, dia diam sebentar bermaksud memotong surat Al-Fatihah, tidak sah Fatihahnya, harus diulang. Ya, jangan diam, harus dia terus menerus, ya. Kalau dia pendek, dia berniat memotong atau tidak, terus yang keenam, diwajibkan membaca seluruh ayat termasuk surat Al-Fatihah. Ya, membaca seluruh suratnya termasuk surat Al-Fatihah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i dia itu mengikuti Asim dan lain sebagainya. Di dalam qiraat sab'ah ada memang yang mengatakan membaca surat Al-Fatihah ini basmalahnya sunnah. Tapi mazhab kita tidak kalau masalah Kisai. Ya, bacaannya Kisai, dia tidak membaca daripada surat Al-Fatihah, ya. Qiraat sab'ah ini ada 7 banyaknya. Ya, Asim, Ibnu Amr, Abu Amr, Kisai, ada 7 banyaknya, ya. Ada 7. Setiap dari 7 imam ini dia meriwayatkan 2. Ya, setiap meriwayatkan dari satu imam ini dia meriwayatkan 2. Ya, 2
baca di Indonesia ini Hafaz dari Asim. Ya, dia meriwayatkan dua dari Shu'aib dan daripada Hafaz. Semuanya imam, alim, ahli qiraat sab'ah. Jadi Isai dia tidak membaca surat basmalah itu, tidak masukkan daripada bagian surat Al-Fatihah. Ya, dia sunnah dia baca. Ya, tapi mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan wajib. Jadi orang tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena beberapa riwayat hadis yang lainnya. Ya, kalau Imam Abu Hanifah menyatakan makanya kita taklid dia. Ya, bagi orang yang baru masuk Islam, baru belajar, ya, atau dulunya dia tidak pernah membaca surat Al-Fatihah atau tidak memperhatikan daripada surat Al-Fatihah yang dulu-dulunya, maka bisa menaklid mengikuti daripada mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang tidak wajib membaca surat Fatihah, tapi baca surat apapun, walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat tidak sah salatnya. Jadi mazhab Syafi'i wajib membaca daripada surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Termasuk daripada suratnya adalah surat Bismillah. Kemudian yang ketujuh, jangan sampai beragol yang sekiranya merubah daripada bacaan tersebut. Ya. An'amtu, dia ingin beragol, dia rubah an'amtu, dia bilang. Ya, an'amtu, atau dia panjangkan yang seharusnya pendek. Ya, alhamdu, nah kayak begitu. Ya dasar, tidak ada bingungan di sana. Dia tidak boleh beragol yang sekiranya karena dia ingin beragol, apa namanya beragol? Berirama, ya berirama yang sekiranya merusak daripada bacaan surat. Kemudian wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah itu ketika dia berdiri. Ya, dasar jadinya sebelum dia berdiri, sebelum dia selesai langsung dia Allahu Akbar 9 misalnya. Ya, waladhdallin, Allahu Akbar. Ya, dia sambilan rukuk itu sambilan dia menyelesaikan surat Al-Fatihah yang dasar. Harus ketika tegak berdiri. Kemudian sambilan harus dia dengarkan dirinya. Ini sering terjadi nih. Kadang-kadang kita hanya baca di hati saja surat Al-Fatihah dasar. Ya, harus ditalaffuz. Ya, kalau imam ketika di waktu 3 salat yaitu maghrib, isya dan subuh dia jahar imamnya, mengangkat suaranya sekira makmumnya mendengarkan. Itu namanya jahar. Ya, jahar ada 3 bacaan di sini ya. Ada namanya jahar, ada namanya talaffuz, ada namanya sir, bacaan sirriyah. Maka jahar itu membacanya sekira orang lain dengar. Ya, itu bacaan imam. Ya, jangan dia sekarang anak jelaskan arti talaffuz terus besar-besaran banyak. Ya, jangan. Ya. Tapi talaffuz sekiranya dia dengarkan bacaannya. Ya, sekiranya tidak mengganggu makmum yang di sebelahnya. Ya, itu dia. Harus dia seperti itu. Kemudian yang ke-10, jangan ada zikir yang memisahkan antara bacaan surat Al-Fatihah. Misalnya di Maliki Yaumiddin dibaca astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah dibaca, tidak bisa, asal harus diulang ya. Kecuali kalau ada zikir-zikir yang menentukan membantu imam. Misalnya imamnya lupa atau salah, subhanallah, dia lagi baca surat Fatihah, imamnya salah, untuk dia negur itu bagaimana? Dengan bilang subhanallah, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak ada sangkut pautnya bacaannya dengan kemaslahatan sholat, maka harus dia mengulang lagi surat Fatihah. Ya. Kemudian yang ke-11, jangan ada niat lain kita baca itu. Ya, artinya kita bilangnya misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Niat kita itu bukan baca alhamdulillahnya, karena ada kita kabar gembira atau lagi menghayal lagi sedang alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sah. Ya, harus dia niatkan untuk baca surat Al-Fatihah. Ya. Terus yang ke-12 harus berbahasa Arab. Ya. Tidak harus dihafal. Tidak ada syaratnya harus dihafal. Misalnya kita belum hafal, ya baca tulisan, walaupun baca bahasa Indonesia tulisannya tidak apa-apa. Ya. Atau didengarkan kita lagi sholat berulang Islam, kita dilantunkan. Ya.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang orang bilang kita Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita masih kecil-kecil kan diajarkan beda. Ya, itu ya. Jadi ya 12 daripada surat Al-Fatihah. Ya. Maka kalau dia sudah belajar, dia baru masuk Islam, dia sudah belajar, tak bisa-bisa. Ya. Dia sudah belajar, dia tidak bisa-bisa, maka dia harus membaca 7 ayat yang lain. Saya tidak hafal surat Fatihah, maka dia menghafalkan surat yang lain kalau dia ada hafal yang lain. Ya. Tidak hafal dia, maka dia bisa dengan zikir. Ya, baca daripada zikir. Ya, bisa. Nah, bisa dengan ayat Quran tak ada dihafal, maka dengan zikir yang sejumlahnya. Ya, sejumlah dengan Al-Fatihah. Tak hafal dia zikir, maka dia berdiri sekadar surat Al-Fatihah. Ya, ini caranya untuk orang yang baru masuk Islam. Kita masa tidak ada surat Al-Fatihah. Ya. Jadi itulah dia daripada pembahasan surat